aja. Hasil diskusi kami tentang film Megan yang sudah kami tonton 1 minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, sebelum ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Biro. Perkenalkan, nama saya Deva Destianti. Perkenalkan, nama saya Andrea Sofiansyah. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Isabella. Perkenalkan, nama saya Salsabella. Nah, jadi kita akan membahas sinopsis dari film Megan dulu ya teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sinopsis dari film Megan. Nah, peran utama dalam film tersebut adalah Gemma. Dia adalah seorang insinyur robotika yang bekerja di perusahaan besar. Lalu, hidup Gemma berubah semenjak kakak dan iparnya meninggal dunia dalam kecelakaan, lalu meninggalkan seorang anak yang bernama Candy. Lalu, si Gemma ini membuat robot yang sangat canggih dan memiliki kecerdasan buatan yang dinamakan Megan. Nah, tadinya tugasnya si Megan ini hanya untuk menemani dan melindungi Candy di rumah. Karena di rumah Candy masih terasa trauma dan sedih semenjak kedua orang tuanya meninggal. Nah, kelamaan si Megan ini malah semakin protektif terhadap Candy. Dia merasa semua yang mengganggu Candy adalah ancaman. Lalu enggak lama kemudian, si Megan ini juga malah semakin agresif seperti menyakiti hewan, menakuti anak-anak lain, serta melawan orang dewasa. Nah, si Megannya juga ini tidak mau menuruti perintah manusia lagi, melainkan dia lebih memilih untuk menggunakan logikanya sendiri. Nah, si Megannya juga merasa bahwa tidak ada yang lebih baik darinya yang menjaga Candy, walaupun itu Gemma sendiri. Nah, si Gemma ini merasa bahwa si Megan ini sudah terlalu bahaya untuk lingkungannya sekitar, termasuk juga Candy. Lalu Gemma memutuskan untuk menghentikan ciptanya sendiri, yaitu si Megan. Pesan moral yang bisa kita dapat atau ada beberapa makna yang bisa kita petik dari film tersebut, yaitu teknologi tanpa kendali sangatlah berbahaya. Kecerdasan pembuatan seperti Megan memang diciptakan untuk membantu, tetapi tanpa aturan dan etika yang jelas justru membuat manusia terancam. Yang kedua yaitu keluarga tidak bisa digantikan dengan teknologi. Candy memang merasa nyaman dengan Megan, tetapi pada akhirnya dia juga perlu membutuhkan kasih sayang dari seorang orang tua, bukan hanya dari sekedar mesin. Yang ketiga yaitu anak perlu bimbingan langsung, bukan hanya sekedar hiburan dari digital. Ketergantungan kepada teknologi bisa membuat berkurang interaksi antara anak dan orang tua. Yang keempat yaitu tanggung jawab pencipta. Setiap inovasi diiringi kesadaran dan makna akan munculnya ketimbulan. Gemma belajar bahwa setiap menciptakan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya sangat berpengaruh dan berbahaya. Ini kita bakal ngejelasin dampak positif adanya AI. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. AI ini dapat membantu bekerja lebih cepat dan akurat dibandingkan manusia dalam membantu menganalisis data dan juga dapat membantu pekerjaan pabrik. Yang kedua yaitu membantu di bidang medis. Nah, AI ini dapat membantu dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit dan juga dapat membantu dalam menemukan obat atau resep. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah mempermudah kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti asisten virtual, Google Assistant, Siri dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang nomor 4 adalah meningkatkan sistem keamanan. AI juga dapat meningkatkan sistem keamanan seperti kamera pintar, deteksi penipuan kartu kredit, atau analisis ancaman cyber. Yang kelima adalah inovasi di bidang transportasi. Mobil tanpa pengemudi, self-driving car adalah contoh penerapan AI yang mengurangi kecelakaan karena human error. Nah,
selanjutnya dampak negatif. Oke. Nah, di sini juga ada dampak-dampak negatifnya, yaitu yang pertama, mengurangi pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia dapat digantikan oleh robot ataupun mesin pintar, terutama dalam bidang manufaktur dan juga pelayanan dasar. Lalu yang kedua ada ketergantungan teknologi. Jika terlalu bergantung pada teknologi, maka manusia akan kehilangan kemampuan berpikir kritisnya dan juga kemandiriannya. Lalu yang ketiga, ada juga penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi itu dapat berakhir dengan hal negatif. Salah satunya seperti membuat deepfake, penyebaran berita palsu, ataupun membuat senjata otonom. Yang keempat, kurangnya etika dan emosi. AI tidak mempunyai moral ataupun empati. Jadi, jika tidak diberi batasan, AI bisa saja sangat berbahaya seperti yang ada di dalam film Megan. Nah, yang kelima, masalah privasi dan data. AI bekerja dengan cara mengumpulkan banyak data pribadi. Jadi, jika bocor ataupun disalahgunakan, bisa jadi sangat berbahaya bagi privasi seseorang.